Jangan dianggap Syekh Abdul Qadir itu hanya tukang zikir aja. Beliau seorang alim, seorang ahlul hadis. Jangan sombong kalau Anda membaca Al-Bukhari, Muslim, dan lain-lain, Abu Dawud, Tirmidzi, merasa bahwa itulah hadis. Yang di luar itu, maka itu hadisnya dhaif, lemah. Seperti hadis tentang sholat khair, sholat malam nisfu Sya'ban. Hadis tentang sholat mutaqah, bulan Syawal yang 8 rakaat. Syekh Abdul Qadir bisa melacak sendiri sampai kepada Rasulullah SAW. Walaupun mungkin dalam Bukhari tidak ditemukan, dalam Muslim tidak ditemukan, kalau ada di dalam kitabnya Imam Ghazali seperti Ihya, atau ada di dalam kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani seperti Al-Bunyah, maka itu bisa kita pegang. Salat khair, kalau kita melihat kitab fikih di dalam I'anatul Talibin, itu disebut wa minal bid'ail munkarah, termasuk bid'ah yang harus ditentang. Bagaimana Pak Jejen? Pak Jejen kan Kiai Fathul Mu'in, Kiai Salaf, muridnya Miftahul Huda. Tetapi kenapa Pak Jejen justru melaksanakan salat khair? Nah, bagaimana? Saya punya, bukan saya saja, para ulama punya alat timbang. Bila mana ta'arud, bentrok pendapat antara ahli fikih dengan ahli tasawuf, maka untuk pengamalan ikutilah ahli tasawuf. Ya, ini supaya para ikhwan semua panger, ya, enak jalannya nanti. Begitu ada kiai, maaf, saudara-saudara, itu jangan berani-berani melaksanakan sholat khair 100 rakaat malam nisfu Sya'ban, itu bid'ah munkarah. Ini kitabnya. Kalau ada yang bicara, Pak Jejen bagaimana? Iya, saya pun pegang kitab itu. Tetapi dengan sangat hormat, Syekh Satod Dimyat masyhur di bidang fikih. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani masyhur di bidang fikih juga di bidang tasawuf. Maka ketika ta'arud berbeda pendapat, yang kita ambil adalah ahli tasawuf. Karena ahli tasawuf, ahli amal. Karena ahli amal, ahli merasakan. Itu pertimbangannya. Baik. Sekarang kita masuk kepada wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau kita membaca kitab Sirrul Asrar, maka illa liya'budun itu maknanya illa liya'rifun. Silakan diucapkan sama-sama. Kalau Anda ditanya, kenapa liya'budun? Lamnya itu lam li ta'lil. Dia menasabkan. Ya'budun, kalau fi'il mudhari dinasabkan, harus hilang itu nunnya. Sebab tanda rafanya adalah membuang nun. Sebutkan fi'il 5, tanda nasabnya, jazamnya harus membuang nun. Kenapa nunnya tetap ada? Dijawab oleh ahli ilmu alat. Sebenarnya ujung kalimatnya bukan nun, tapi iya. Asalnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, illa liya'rifuni. Kenapa dibuang iyanya? Apakah ada kaidah shorof yang membolehkan membuang ya mutakalim? Tidak ada. Apakah ada kaidah ilmu nahu yang membolehkan membuang ya mutakalim? Tidak ada. Kenapa Allah berani membuang ya mutakalim? Lis-saj'i. Di situ ilmunya ilmu sastra. Ya, ada tata bahasa dan ada sastra. Sekaligus saya bicara tentang dalil-dalil dan alasan argumentasi tadi untuk juga menunjukkan kepada umum bahwa pondok pesantren Suryalaya tidak lepas dari ilmu. Lah dianggap tukang ilmuwan. Kita punya banyak ulama yang ahli nahwi, ahli sorof, ahli ma'ani, bayan badi, maqalat wadu istiqaq, munadharah, usul fikih dan lain sebagainya. Baik hadirin. Jadi tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali semuanya harus makrifat kepada Allah. Bukan sebatas ibadah. Banyak orang ibadah tapi tidak marifat. Kalau ahli marifat pasti ahli ibadah. Kalau ada orang ngaku-ngaku ahli marifat tidak ibadah, aliran sesat itu. Itu aja udah. Aliran sesat. Kami tidak perlu sholat badan lagi. Karena kami memang sudah makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalbu kami sudah sholat daiman. Terlalu dekat dengan Allah. Karena itu tidak perlu sholat lagi. Tidak perlu naik haji. Karena naik haji intinya adalah mendekatkan diri kepada Ka'bah. Sedangkan kita sudah selalu mendekatkan diri kepada Allah. Ka'bah itu hanya benda. Itu aliran sesat. Zindik disebutnya. Suryalaya tidak begitu. Kalau ada yang kikituan, itu bukan dari Suryalaya. Gitu aja. Kok Pak Jejen berani? Saya bertanggung jawab sebagai ketua bidang ilmu dan dakwah.